Pak dosen mengalir ya, makasih. Itulah dulu saya memberikan semangat kepada beberapa anak muda di sini ya, agar mereka jangan bermalas-malasan ya. Kalau Anda mencari pekerjaan tidak diterima, jangan sudah menyerah, maka kita cari terus, cari terus, cari terus. Nah, ini namanya Aryo ini dulu juga sempat frustasi ya. Hadir bosku Pandu Wijaya, makasih. Nah, itu sempat tidak bekerja, tapi setelah sadus beri semangat, maka dia sekarang sudah mendapatkan pekerjaan. Makasih Aryo, hebat, luar biasa Aryo. Oke. Begitu, makasih Pandu Wijaya hadir bosku, makasih juga Lokutas Dodeng itu ya, yang sudah ngasih live-nya ya. Makasih untuk ini juga saudara aku yang di Palu ini juga mau melanjutkan S2 ya. Kita cari yang karena banyak ngelamar Pak ya, Cakrun betul. Jadi kita kalau misalkan kita mencari pekerjaan satu tidak diterima, maka kita harus buatan keterima nggih. Ya, jadi satu tidak diterima, kita harus melamar yang lain. Kita coba terus ya. Insya Allah pasti ada yang nyantol nanti, ada rezeki ya. Karena manjada wajada itu setiap orang berusaha itu akan diberi ya. Jadi kalau Anda ada pekerjaan sekarang kurang bagus, maka cintai pekerjaan itu. Walaupun pekerjaan itu tidak menjadi kaya, tetapi minimal bisa memberi kehidupan kita itu. Yaitu jadi sebelum kita meloncat ke batu loncatan atau kerja yang lain, maka jangan tinggalkan dulu pekerjaan yang pertama. Boy, makasih. Itulah saudaraku yang saya sampaikan kepada audiens saya, karena saya seorang motivator ya. Lukas Dodeng motivator, memberikan dorongan saja, saya nggak bisa apa-apa. Jadi biasanya kalau teman-teman di sini ada permasalahan, kalau bicara itu selalu nyakiti orang, itu ada ya. Karena dia merasa lebih itu loh. Nah, padahal kalau dilihat dari justru orang seperti itu orang yang sangat kurang itu Pak. Makasih. Jadi karena orang itu kaya, kemudian bicaranya itu seperti itu, maka itu termasuk dia itu orang kurang ya, bukan orang kaya kalau saya bilang itu ya. Faktor itu orang miskin hati. Karena bagaimanapun di hadapan Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya, kita tetap orang yang paling takwa, itulah orang yang disayangi oleh Tuhan Allah. Makasih untuk saudaraku Pak Klin yang sudah mengikut juga pernama, itulah saudaraku. Betul. Jadi kita bagaimana saya termasuk salut dengan saudaraku yang di Malang ini. Dia termasuk orang yang ya, kalau lihat pendidikannya, saya jangan mentang-mentang punya memandang orang sebelah jangan mentang-mentang punya nah itu jangan kadang-kadang memandang orang sebelah mata. Karena apa? Kayak dia punya kaya, tapi dia tidak punya sumber daya yang lain, tidak punya ilmu kemasyarakatan. Jadi ilmu kemasyarakatan itu sangat penting untuk menunjang harta kita ya. Jadi kalau orang kaya itu biasanya kan nggak butuh orang katanya kan. Padahal tidak ada orang itu tidak butuh orang ya. Karena apa? Kita makhluk sosial, pasti karena makhluk sosial pasti bukan orang lain. Makasihlah inilah ada itu Pak dosen, Pak Bagus. Nah, luar biasa. Tadi sudah dibikinkan itu, masih untuk Arif. Kaya miskin itu relatif Pak. Wah, ini bahasanya kaya miskin relatif Pak D. Yang penting kaya hati, dalam arti utama itu adalah itu betul. Jadi memang orang itu dikatakan kaya itu sebenarnya memang kaya hati. Jadi kalau kita sedikit ya ke tasawuf ya, kita itu kaya hati itu, orang yang kaya hati itu biasanya kalau bicara itu enak itu ya. Nah saya juga berupaya, saya juga manusia yang kadang-kadang lupa dengan salah ya, dengan kilap. Tapi saya berupaya dan saya menyampaikan kepada audiens saya yang masih muda-muda, seandainya besok Anda jadi orang kaya atau sekarang kaya dan Anda tidak maka kita harus bagaimana kekayaan itu tidak mempengaruhi perilaku kita. Nah ya, jadi kekayaan tidak mempengaruhi kita yang sombong. Nah kalau bisa kayamu itu untuk orang lain sehingga perilaku menjadi baik, gitu ya. Makasih untuk Arif yang sudah kasih mawar-mawarnya. Bentar ya, tak minum dulu. Ahmad, dan aku juga bangkit. Makasih yang sudah ngasih labnya ini, sudah hampir 4.000. Makasih ya. Jangan lupa dan bagus tap-tapnya teman ini kayak bisa minimal 10.000 lah. Nah itu ya, minimal 10.000.
begitu saudaraku, terima kasih. Ini Mas Bangkit tinggal di mana ini Pak Bangkit? Tinggal di mana ini? Kan kok iso cara Jawane kok enak menono. Oh Magelang ta. Makasih Arif juga mengirim awalnya, juga yang lain itu ya. Makasih semuanya ya. Nah, itulah yang perlu saya sampaikan. Kita memang live-live seperti ini kan kita juga butuh edukasi ya. Kita ini kan tukar pikiran, sehingga janganlah saya tinggal di Jatim Pak, asli Jombang, saya di Jember. Oh, di Jombang pun di jenengan pinter wong Jombang kok pinter Jawa sampean Jombang pun di Jombang. Oh mboten, tapi kan sampean mboten mau Jawarno kan. Kalau yang Jawarno namanya itu kan kebutuhannya itu kan tidak terbatas Pak ya. Nah ini yang saya sampaikan pada dasarnya. Tetapi finansial sumber daya kita terbatas. Nah maka kalau kita ingin memenuhi kebutuhan itu, pastikan kita skala prioritas. Karena tidak cukup dana kita untuk membeli barang. Karena itu sifat manusia itu memang semurah. Manusia itu punya sifat yang rakus. Karena apa? Semua ingin dibeli kalau punya. Nah disinilah. Makanya kalau orang muda itu jangan tergantung pada orang tuanya, harus berkarya. Nah, dibuka coba ya oleh makasih. Iya Pak. Ya jadi saya terima kasih. Makanya kalau di sini ada, saya terinspirasi kadang-kadang melihat anak muda yang mau bekerja buka restoran. Entah restoran itu tinggalan orang tua, enggak tahu ya. Di sini ada nih anak Gus ini. Nah tapi ini saya luar biasa kalau anak ada malu gitu. Kadang-kadang makasih untuk Twitter Glass sudah bergabung. Kadang-kadang itu anak muda tidak mau kerja seperti itu ya. Maunya itu hura-hura, maunya kerja kantoran gini-gini enak. Nah kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau ada anak muda yang mau dia kerja di restoran, dia wah luar biasa, senang saya itu. Karena berkarya kan, walaupun kita itu restoran, walaupun kecil, tapi kita milik kita, apalagi milik kita itu loh. Kan kita kan jadi bos. Nah pegawai itu kan dibayar Pak. Nah, itu loh. Jadi jeragan cilik. Tapi kan kalau kita konsisten ya, kita bisa mengontrol pekerjaan kita tiap lama juga kejadian dari besar itu Pak. Jadi usaha itu kan tidak mungkin kita bangun dari besar. Usaha itu dibangun dari kecil ya. Asalnya dari orang besar itu asal muasal dari kecil. Itulah intinya gitu Pak. Makasih untuk Adi. Jadi usaha itu dibangun dari kecil untuk menjadi besar. Lah untuk menjadi besar ini perlu proses dan konsisten itu aja. Makasih. Nah, ya selama ini orang itu kenapa nggak maju-maju? Karena kita sendiri.